Fikam ibu. Kesalahan. Ngapain? Ibu mau cerita nih. Apa? Hah? Masalah SN. Kenapa SN? Udah kasih duduk. Kenapa dengan SN? Udah ya, udah pengumuman SN-nya ya? Udah kemarin. Udah kemarin. Gimana hasilnya? Belum rezeki. Rezeki. Sedih. Kok sedih? Jadi kenapa? Kok bisa, maksudnya padahal kan ibu lihat Siti, maka janganlah sedih kali kayak gitu. Ibu lihat kan Siti itu kalau di kelas belajarnya fokus, udah itu termasuk anak paling aktif ya, paling aktif dalam aktivitas sekolah. Kayak kemarin kamu ikut kegiatan apa tuh kemarin itu? Inovasi produk kan keren, kayak ide kamu tuh kan keren sekali. Tapi sampai nggak lulus SN, sedih nggak rezeki mungkin ya. Tapi pasti ada kendala lain. Insya Allah orang biasa kalau udah berusaha, berusaha berdoa, insya Allah Allah kasih. Mungkin ada kendala lain apa? Kenapa? Ada masalah apa? Masalah. Mungkin karena nggak belajar dulu mungkin. Nggak serius mungkin. Nggak serius. Kurang serius belajar. Nilai juga nggak teratur. Salah sendiri sih. Kenapa salah sendiri? Makanya kalau saat pembelajaran tuh fokus. Kamu fokus nggak dalam belajar? Pas di kelas itu fokus nggak? Ada fokus, kadang enggak juga. Kadang enggak juga. Kalau lagi nggak fokus ngapain? Nggak mood. Tidur nggak? Nggak tidur ya? Serius aku nggak tidur. Nggak pas tidur. Cuma pas bad mood itu kamu ngapain? Melamun, tapi nggak tahu yang diomongin guru di depan kamu nggak ini. Berarti itu kebiasaan kamu tuh dirubah. Jujur. Iya. Jujur dari dalam hati. Dalam hati ya. Makanya berarti kebiasaan di kelas sering nggak fokus, sering melamun. Iya. Kita biasanya kalau belajar, kalau bisa masalah-masalah luar tuh buang dulu deh, ya kan? Pas di kelas fokusnya ke pelajaran, ya pelajaran dulu. Selain masalah nggak fokus, ada masalah di luar mungkin. Ada masalah di luar? Enggak. Tapi waktu kelas 1, kelas 2 kamu bagus loh. Pas kelas 3 mungkin agak sedikit kurang fokus itu biasa seumur kamu. Mungkin pas kelas 3 karena pandemi, kebiasaan di rumah aku bawa ke sini mungkin. Cara belajar pandemi yang agak cuek-cuek nggak fokus gitu. Jadi kebawa pas tatap muka kamu pun terbiasa dengan cuek-cuek gitu. Itu kurang efektif juga pandemi ya. Sangat kurang efektif. Oh, sangat kurang efektif menurut kamu. Oke lah. Kalau guru-guru di kelas nggak ada masalah kan dengan pembelajaran selama ini? Ini kan detik-detik kalian mau SN kemarin. SN itu yang dilihat apa aja sih kalau untuk SN? Nilai, yang pertama sih nilai dari prestasi. Nilai dari semester 1 sampai semester 5. Kalau prestasi banyak loh kamu. Sertifikat kamu kumpulkan banyak nggak salah ibu? Ya sertifikat nasional lagi ya. Kamu aktif. Tahu kamu di pramukaan aktif, kamu dapat sertifikat pramuka banyak kan? Udah itu kemarin inovasi dapat sertifikat juga ya? Sertifikat juga. Apalagi sertifikat yang apa lagi? Kemarin pas pandemi ikut ini juga MTD itu secara online. Tingkat nasional. Tapi dapat jarak? Nilainya biometri, oke. Ada beberapa ya. Tapi dari sertifikat kamu bagus-bagus, semestinya kamu ini ya, kamu mendapat kesempatan luar biasa ya. Kamu emang jurusan apa sih kamu pilih? Kok bisa segitunya? Yang pertamanya teknik sipil. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Dia sebenarnya dalam memilih jurusan itu ada trik-trik itu sebenarnya. Trik saat apalagi di dalam sekolah yang sama ada teman memilih jurusan yang sama, sebenarnya itu kayaknya itu kurang trik ya.
nggak salah sih Itu ada faktornya dulu. faktornya Kami juga ya. milih teknik sipil lebih kurang. Nah itu kan 3 orang loh kalian memilih teknik sipil. Tapi gini, Babis nggak mau ngalahnya karena gini, Babis merasa nih, Babis akan sulit. Tapi bukan itu saja yang dilihat, Iya. bukan hanya nilai faktor nilainya aja yang dilihat ya. Tapi satu saya yakin sih satu hal ya, strategi kurang ya kemarin ya. Strategi kurang, mungkin juga masih kurang berdoa ya. Salat tahajud juga ya. Berarti Allah belum, tapi saya yakin Allah biasanya kalau udah Allah kehendaki itu jalanmu, biasa Allah akan memberikan kesempatan kamu untuk melewati jalan itu. Jangan-jangan itu bukan jalanmu. Ya mana tuh? Bismillah. Ikhlas kan? Ikhlas. Kalau mungkin karena gini, dari dulu berarti soalnya pengen maksudnya ke kedinasan. Kan tahun ini kalau kita lulus SM nggak bisa daftar ke kedinasan. Mungkin itu jalannya, hikmahnya bisa ikut, bisa daftar di kedinasan. Insya Allah ya, Insya Allah berhasil ya. Insya Allah berhasil. Berarti kamu ini kemarin nggak lulus SM, kamu udah ikhlas, kamu pun beranggapan itu adalah kehendak Allah, akan ada jalan baru untuk Allah buka ke kamu, jalan baru yang akan kamu tempuh, ya Insya Allah lebih baik kamu. Gitu ya? Bagus itu, keren, pikirannya bagus. Nah kira-kira, ini katanya mau masuk ke dinasan nih. Iya. Kira-kira apa harus kamu persiapkan? Belajar yang banyak ya. Kedinasan itu berarti tes ya? Tes langsung, ada uji tesnya. Kalau kedinasan apa rencana jurusan pilihan? Stan berarti yang dominan di situ pembelajarannya matematika. Untuk ikut tes pertamanya harus bisa TPA, itu lebih banyak ke soal matematika sama bahasa Inggris. Padahal kamu salah satu anak olimpiade kimia, nggak ada ke arah ke sana? Enggak. Tapi biasanya anak-anak seumur kamu udah mikir yang kedinasan, berarti kamu misinya ke depan udah jelas ya, mencari yang apa ya, kalau bisa kuliahnya langsung dapat kerja lah. Kan kedinasan itu maksudnya ya. Habis kuliah langsung dapat kerja itu misinya. Bagus itu pemikirannya ya. Pelajarannya apa saja tadi? Itu dari diganggu sama anak siswa yang lain apa tadi? Kalau tesnya ada berapa tes? Sama tes TPA. Itu materi matematika, sinonim, antonim, apa lagi ya? Pokoknya itu TPA, itu ada TDI, itu bahasa Inggris. Nanti kalau udah lulus tes ini, lanjut tahap tes kedua ada tes SKD. SKD itu ada terbagi di TWK, TIU, sama TKD. Nanti lulus tahap kedua, lanjut tahap 3, tahap tes kebugaran jasmani. Itu udah siap nggak? Masih 75. Selama ini apa aja udah dipersiapkan? Belajar TPA, cuma nggak sama di bahasa Inggris. Selain belajar di buku-buku, belajar mana lagi? Di internet. Kamu ada bergabung sama aplikasi pembelajaran? Ada. Ada di online juga. Bagus usahanya. Selama belajar, kamu lebih efektif mana? Belajar sendiri, belajar dengan bimbel secara online tuh sama aplikasi pembelajaran? Lebih nyaman, enak mana? Atau lebih ngerti mana? Kalau ngerti sih lebih ngerti pakai bimbel, tapi kalau belajarnya maunya sendiri. Sendiri ya. Maunya ada bimbing nggak? Gitu maksudnya, tapi bimbingnya privat. Oh langsung gitu, face to face gitu ya? Oh, jadi tidak melewati, ya kalau online hanya membaca, kemudian mencari jawaban dari bacaan ya. Jadi kadang-kadang ada jadi ada beberapa langkah pas nyari beberapa langkah macet. Enggak itu ya. Oh gitu. Kayak udah enak. Enggak, kalau nggak bisa udah tinggalin aja. Tapi sering nggak di sekolah? Jadi kan masih ada di sekolah kayak ini sebentar lagi mau UAS kan. Ada selama sekolah pas lagi belajar mandiri kamu menjumpai guru-guru khusus seperti matematik contohnya, ada nggak ngapain? Ada. Kayak dari muka kamu jarang ya? Jarang. Iya. Kalau di jalan banyak.
nggak pegang. Berarti kayak dari cara kamu konsul aja kelihatan kamu itu belum optimal usahanya. Tapi biasanya orang kalau udah niat ya, udah niat banget nih, saya harus lewat. Karena saya kepengen banget nih di bidang ini. Biasanya orang ada usaha tuh, usahanya sangat betul-betul serius. Jadi dia tanpa malu, tanpa segan, tanpa takut dia akan jumpain orang yang lebih ahli, terutama guru bidangnya yang kamu pelajari itu tanya. Sebenarnya seperti itu sih. Masih kurang kamu lakukan. Sekarang kan berarti Ah. bingung. Bingungnya kenapa? Bingung kenapa? Ini kan kalau masuk stan sekarang nggak jalur tesnya, tahun ini nggak pakai jalur tes biasanya, tapi pakai tes UTBK. Yang diperlukan tuh cuma nilai TPS-nya, kan? Tapi nggak langsung pas UTBK kami nggak bisa milih. Misalkan biasanya tuh nilai UTBK sebelum itu kan bisa milih universitas. Tapi pas milih universitas tuh nggak ada stan. Stannya belum tentu kapan dibukanya itu belum tahu. Cuman yang udah jelas nanti kalau stan pakai nilai TPS. Sedangkan kami UAS bingung belajarnya dari mana. UAS harus fokus nanti ke TKA, milih jurusan universitas, harus fokus ke TPS juga. Kalau dulu pernah dapat kabar gini, kalau stan, kalau mau masuk stan itu emang harus jurusannya jurusan soshum. Kesana terus. Harus ke soshum memang. Sampai beli buku soshum 2 sekali beli. Tapi kalau lingkup soal kan masih juga lingkup soalnya masih, cuma takutnya kamu ini ya pas habis tes TPA takut nggak ke arah sana gitu takutnya. Kan harus fokus ke universitas, ke jurusan yang dia ada di kampus, di PTN sama di TTK kan beda. Jadi harus nanti takutnya bagus tingkatin di TPS kurang di TKA, tingkatin di TKA kurangnya di TPS nanti. Jadi gimana tuh solusinya kira-kira? Saya salah satu solusinya harus milih sih. Harus milih. Iya sih, bener, manusia tuh nggak boleh serakah. Tapi ya bener, kalau dalam kita komit, kita harus komit. Ini saya kepengen ini, insya Allah. Kalaupun kamu ragu-ragu, kita alhamdulillah orang Islam itu punya cara ya, kita bisa istikharah ya. Sesuai sekarang nanti bisa kasih petunjuk sama Allah. Saya bagusnya kemana ya, masa depan saya yang kira-kira langsung bisa saya dapat jalan yang saya tempuh ini, insya Allah memberi kebaikan pada saya, nggak salah jalan saya, kayak bagusan arah gitu kan. Terus betul kayak kamu bilang tadi, kamu harus milih dan nggak bingung belajar kan, gara-gara harus kemana kan. Tapi kalau udah komit nih, saya mau yang mana nih, saya harus ini. Jadi istilahnya kamu pun akan melangkah ke arah situ aja, kamu nggak perlu mikir yang sana lagi. Jadi kamu nggak ada istilahnya belajar dengan ikhlas tanpa stres. Tapi gara-gara harus mikir 2 cabang sekaligus jadi stres kan. Iya, jadi harus milih. Oke, berarti kamu udah siap belajar. Selain persiapan belajar, apa lagi disiapkan? Orang tua itu gimana? Dukung nggak? Keluarga dukung banget ya. Apapun yang Balkis pilih, insya Allah. Kalau seandainya suatu hari tujuan utamanya sih kamu harus lewat stan. Kamu harus, seandainya Allah alam nih ya kejadian. Seandainya Allah juga belum menghendaki di situ, apa rencana kamu ke depan? Nggak lulus Di stan ya, mungkin Allah belum menghendaki juga. Kamu harus punya planning A, planning B, planning C, kamu harus punya. Hidupkan bukan hanya sampai di situ. Jangan sampai nanti udah ternyata SN kemarin sempat gagal juga, kamu nggak lulus, tiba-tiba di stan, Allah alam juga ya. Kamu terjadi sesuatu juga, mungkin Allah nggak menghendaki di situ. Kamu harus buat planning selanjutnya. Ada sih, misalnya nih tahun ini nggak lulus di PTN, lulus di stan. Jadi pertama sih dari kampus-kampus lain. Kalau nggak lulus, ya udah sih jangan begini. Kalau nggak lulus di mana nggak apa, nanti usaha aja. Buka usaha kecil-kecilan di rumah sambil belajar, nanti coba aja terbaik di rumah. Tapi kuliah tetap? Kuliah tetap. Di fakultas lain, di jurusan lain. Berarti rencana ke depan ini apa belakangan nggak lulus atau belum dikehendaki yang tempat kamu sukai, kamu sama keluarga nanti buka usaha sambil belajar, sambil kuliah juga, sambil bekerja. Bagus bercerai, tapi nggak ada niat nikah dulu? Enggak dulu, nggak apa. Jadi mau kuliah, mau dapat kerja, punya uang sendiri.
baru cari pasangan hidup. Oh bagus. Masih ada tujuan. Iya masih ada tujuan, jelas banget tujuan. Kan Penting ini ya, istilahnya kalau kita nih dari pertama sekolah kita udah komit ya, saya ini punya tujuan, rencana saya mau jadi apa itu udah jelas. Ya kamu sini jelas. balik main kupon dulu kan. Ya kamu jelas banget, tujuan kamu jelas banget kamu. Bagus itu. Ya jalani dulu jadi seseorang yang dibanggakan orang tua dulu, Iya. orang tuanya senang sama kamu. Banggain orang tua dulu. Insya Allah jodoh, Allah udah tetapkan jodoh kamu, insya Allah akan datang. Tapi jangan berdoa juga. Tanya jodoh mungkin jauh. Ya nggak masalah, tetap berdoa. Gini, usaha doa itu beriringan, nggak boleh tertinggal, nggak boleh terpisahkan. Itu harus imbang, ya. Oke. Ini ya, pokoknya datang. Oke, seterusnya kalau kamu udah ya rencana kamu ke depan, kalau ini udah punya planning tambahan, bagus ya. Oke. Jadi kesimpulannya gimana nih? Pertama kalau ke depan ini beberapa hari lagi mau UAS, persiapan UASnya gimana? Jangan nilainya bagus. Insya Allah. Siapa belajar ya? Karena kalian kelas 3 sebenarnya bagus sih, belajar untuk UAS, belajar juga untuk ikut tes ya, untuk ikut tes. Kalau berarti kalau sempat nanti dibuka SNPTN apa? Tes perguruan tinggi SBMPTN kamu ikut? Ikut ya? Tanggal 14. 14 nih, di jurusan apa? Dari situ Tetap sipil juga. Oke, kamu sekali kamu mau sipil ya. Ya tujuan masalah ke situ. Oke, keren. Punya tujuan, suka membangun ya. Iya. Suka kerja lapangan. Saya kerja lapangan juga. Cita-cita menjadi developer. Keren. Teringat aja sama adik ibu developer. Keren sih. Tapi gini rencananya. Apa? Kan abang kontraktor juga. Oh, udah jadi kontrak abangnya. Lalu? Abang kontraktor juga. Jadi rencananya ini pas lulus di Teknik jadi sipil, sarjana teknik sipil, sarjana, buka usaha kayak buka toko bangunan. Jadi kan gitu. gini kita jadi developer ambil bahannya di kalian juga. Jadi supplier sama perancang juga. Jadi merancang, kalau minta saya mau bikin bangunan seperti ini, rumah apalagi seperti kita ini. kan udah punya ilmu. Iya. Kalau orang tanya apa yang bangunan ini, kita udah bisa. Karena orang saat beli buat bangunan yang dibahas juga jenis bahan ya. Jenis bahannya yang berapa kalau istilahnya apa, besi itu berapa senti sih yang bagus. Kalau udah menyediakan menjadi supplier juga kayaknya lebih mudah. Keren. Dia bakal jadi calon orang kaya baru. Amin. Calon orang kaya ke depan, insya Allah kalau jadi orang kaya jangan lupa ibu. Oke, berarti ya keren sih. Oke, jadi gimana? Seperti yang udah kita bahas dari pertama tadi, udah kamu kayak cita-cita bakso kamu juga bagus banget ke depan. Kamu keren, punya misi, punya cita yang bagus. Aku salut ya. Berarti selain orang tua mendukung juga, apalagi kesimpulannya apa yang akan kamu lakukan selanjutnya supaya semua kita harapanmu terwujudkan? Berusaha dan berdoa. Berdoa insya Allah adalah setiap ibadah sholat yang dilakukan. Ada rezeki nggak apa-apa. Oke, kalau usaha coba dirampungkan lagi tuh usaha apa aja yang kamu lakukan? Usaha apa lagi? Coba dirangkum ulang apa aja usaha yang akan kamu lakukan supaya insya Allah kamu sukses. Tingkatkan belajar. Tingkatkan belajar. Lagi. Berdoa juga. Apa lagi? Doa orang tua juga tiap ketemu. Doa orang tua ya. Kita sih amin. Lagi. Doa guru perlu nggak? Doa guru. Oke, insya Allah selalu kita berdoa untuk kalian. Lagi. Apa ya? Kalau mau masuk kedinasan ya fisiknya. Oke, itu jaga kesehatan. Dan sekarang pola makan yang agak berantakan kayak kemarin, dijaga pola makan. Istirahat yang teratur. Udah itu jangan dibawa stres. Orang buat stres itu penyakit suka datang. Ya. Kalau udah stres makannya bikin datang. Ya jaga. Oke deh, kayaknya kamu insya Allah ke depan yang kamu lakukan, kamu
sukses lah jadi orang hebat. Ya. Amin. Gitu. Kayaknya udah bel udah masuk pelajaran apa selanjutnya? Bahasa Inggris. Ini jam berapa nih? 8. Jam 8. Terima kasih udah banyak cerita sama ibu. Tapi kamu puas nggak? Pas Puas. Senang kamu? senang. Alhamdulillah. Coba coba lagi. Oke, siap. Ibu siap dengar, insya Allah kita cari solusi sama-sama. Tapi kamu tadi menemukan jalan untuk bisa berhasil kan? Oke, terima kasih. Terima kasih. Dah, kau balik kelas. Oke.